Apa hukum membaca basmalah di dalam kamar mandi ketika kita hendak berwudu? Yang pertama, apabila Bapak dalam posisi sudah siap untuk berwudu, dalam posisi berpakaian yang lengkap, ya, artinya tidak membuka aurat, kemudian kita ingin berwudu di dalam kamar mandi, maka bismillahnya bisa dibaca sebelum masuk kamar mandi. Anda baca bismillah, masuk kamar mandi, kemudian berwudu. Insya Allah seperti ini tidak ada masalah. Yang kedua, bagaimana kalau kita sudah berada di dalam kamar mandi, lalu kita belum sempat keluar, kemudian kita berwudu. Misalnya selesai mandi atau selesai buang air, kemudian sekaligus berwudu. Apa yang harus kita lakukan? Saya kutipkan keterangan An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Adhkar. Qala An-Nawawi rahimahullah fi kitabi Al-Adhkar. Beliau mengatakan, yukrahu dzikru wal kalamu hala qada'il haja. Makruh untuk berzikir atau bicara ketika sedang buang hajat. Baik buang hajat dilakukan di luar maupun di dalam bangunan. Wasawa'un fi dzalika, dan hukum ini berlaku untuk semua zikir ucapan manusia. Illa kalam ad-darurah, kecuali ucapan yang statusnya darurat. Misalnya ada orang yang mau kecemplung sungai, lalu kita sedang buang hajat. Pak, awas Pak, kecemplung sungai, stop. Nah, orangnya buta misalnya. Padahal kita sedang buang air di pinggir sungai. Dulu kan banyak ya, orang buang air di pinggir sungai. Sekarang mungkin jarang. Nah, kecuali dalam posisi darurat. Kalau darurat, silahkan berbicara. Hatta qala ba'du ashabina, sampai sebagian ulama kami yaitu Syafi'iyah mengatakan, apabila ada orang yang bersin saat dia buang hajat, la yahmadullah, maka dia tidak dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Wala yushmit atisan, dan dia tidak dianjurkan untuk mendoakan orang yang sedang bersin. Anda buang air di dalam toilet, kemudian di luar ada orang bersin. Ya. Selesai bersin, dia membaca alhamdulillah. Boleh nggak kita dalam toilet mengucapkan yarhamukallah di dalam toilet? Tidak boleh. Dan tidak boleh menjawab salam dan tidak menjawab muadzin. Wa yakunu al-musallim muqassiran la yastahiqqu jawaban. Dan kalau orang itu tahu bahwasanya kita sedang buang air, lalu dikasih salam, ini jarak namanya, sengaja memberi salam kepada orang yang sedang buang air. Kata beliau, yang ngasih salam ini muqassir. Dia melakukan kesalahan, maka tidak perlu dijawab. Dan berbicara dalam semua hal ini, statusnya makruh, namun tidak sampai haram. Apabila bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah di dalam hati. Bersin lalu mengucapkan alhamdulillah dalam hati. Walam yuharrik, dan dia tidak menggerakkan lisannya, kata beliau, fala ba'sa bihi, enggak jadi masalah. Wa kadza yaf'alu halal jima', demikian pula yang bisa dilakukan ketika orang hubungan badan. Hubungan badan kok lali baca basmalah, ya. Maka bacanya ya, karena ini sudah kejadiannya sudah berlangsung, maka bacanya di dalam hati. Kemudian beliau membawakan riwayat, Imam Nawawi membawakan riwayat hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ada orang yang ketemu Nabi SAW, wa huwa yabul, ketika itu Nabi SAW sedang kencing. Loh, kok dia bisa melihat Nabi SAW sedang kencing? Karena Nabi SAW buang air kecil di posisi di luar, sehingga bagian atas ini kelihatan. Ya. Mungkin bagian dada ke atas ini kelihatan. Fasallama alaihi, lalu ada orang yang ngasih salam kepada beliau. Falam yarudda alaihi, dan tidak dijawab oleh Nabi SAW. Hadis riwayat Muslim. Dan dari Muhajir bin Kunfuz, Al-Muhajir bin Kunfuz radhiyallahu anhu, aku mendatangi Nabi SAW ketika beliau sedang kencing. Fasallama alaihi, lalu beliau memberi salam kepada Nabi SAW. Maka tidak dijawab oleh Rasulullah SAW.
hatta tawadda'a, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai berwudu. Beliau kencing, kelihatan ini bagian atas ya. Oleh Al-Muhajir bin Kunfud dikasih salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak jawab. Selesai kencing, Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu. Tsumma i'tadzara ilayya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan uzurnya kepada saya. Waqal, dan beliau mengatakan, inni karihtu an adzkurallaha azza wa jalla illa ala tuhrin. Aku enggak suka untuk menyebut nama Allah kecuali dalam kondisi suci. Dalam riwayat yang lain ala taharatin, dalam kondisi memiliki, dalam kondisi tidak berhadas, dalam kondisi suci. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasai dan yang lainnya. Baik. Nah, kemudian Imam Ibnu Utsaimin pernah ditanya atau beliau memberikan penjelasan. Idza kana fil hammam, kalau orang itu dalam kamar mandi, Imam Ahmad pernah mengatakan, jika orang bersin di dalam kamar mandi lalu dia membaca alhamdulillah dalam hati, ya, hukumnya boleh. Fayukharraj min hadir riwayah, maka dari riwayat ini bisa kita turunkan annahu yusamma biqalbihi. Orang yang mau wudu itu membaca bismillah ketika di dalam kamar mandi dengan hatinya. Baca bismillah di mana? Di batin. Bismillah. Tapi di batin, bukan di lisan ya. Wallahu a'lam.